Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Syekh al-Imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali zil karamah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ammas-siddiqu falistiqamati nafsihi ala siratil mustaqim wastighnaihi an yasuqa bisiyatil ju'i ilal haqq wa ammal maghruru falizannihi bi nafsihi annahu siddiq al mustaghni an ta'dibi nafsihi azanni biha khairan wa hadza ghururun azimun wa huwal aghlab fa innan nafsa kullama tata'addaba ta'adduban kamilan wa katsiran ma taghtarra fatanzuru ila siddiqi wa musamahatihi nafsahu fi dzalika fayusamihu nafsahu kal maridi yanzuru ila man qad sahha min maradihi wa yatanawalu ma yatanawaluhu wa yazunnu bi nafsihi sihhata fayuhliku. Bapak sekalian, kita masih membicarakan tentang alju, ya, tentang lapar. Jadi lapar itu instrumen untuk menaikkan seseorang dari satu level, dari satu makom ke makom takarrub, makom mendekatkan diri. Apakah pada makom-makom seluruhnya itu harus memerlukan yang disebut dengan lapar? Ya. Amma siddiqu, adapun orang-orang siddiq, ya, orang-orang yang tingkatnya tertinggi di dalam keimanan, falistiqamati nafsihi ala siratil mustaqimi, maka dari lantaran istiqomah dirinya terhadap siratal mustaqim, ya, jadi istiqomah di dalam menjalankan agama yang lurus. Wastighnaihi ayyasuqa bisiyatil ju'i ilal haq, dan ya tidak membutuhkan kepada giringan untuk adanya cambukan lapar dalam menjumpai Tuhan yang al-haq itu. Al-haq itu kata ganti Allah yang dipergunakan di kalangan mutasawwif. Jadi kalau siddiq itu nggak perlu lapar lagi untuk sampai kepada ya hadratullah, hadratul haq, dia nggak perlu lapar lagi.
Bagaimana dia bisa mendapatkan itu? Falistiqomati nafsihi ala siratil mustaqim. Alasannya itu. Karena memang sudah istiqomah dalam kehidupannya itu ala siratil mustaqim. Pada agama yang lurus. Jadi enggak penting lagi dia. Nah, tapi bagi kita, bagi orang umum, bagi masyarakat awam, untuk bisa pada level berikutnya itu harus lapar itu adalah sebuah instrumen, sebuah langkah untuk sampai kepada level berikutnya itu harus lapar. Ya, melaparkan perut. Wa ammal maghruru, nah ini yang dimaksud. Adapun orang-orang yang tertipu, falidhannihi binafsihi annahu siddiq, maka dengan dugaan bahwa dirinya sudah sampai derajat as-siddiq, dia menduga dirinya sudah sampai. Ya, jadi falidhannihi binafsihi annahu siddiq al-mustaghni an ta'di binafsihi, yang tidak membutuhkan lagi pendidikan terhadap dirinya. Azanni biha khairan, sebagai orang yang menduga bahwa dirinya itu sudah bagus. Wa hadza ghururun azimun, ini adalah ketertipuan yang terbesar. Jadi ketertipuan yang terbesar itu ketika orang menganggap dirinya sudah benar. Dirinya sudah bagus, dirinya, jiwanya sudah bagus, dan dia dalam level as-siddiq. Itu maghrurun azimun, ketertipuan yang besar. Wawal aghlabu, dan itu yang umumnya itu ghalib terjadi di kalangan para sufiyah yang semacam ini. Artinya dari lantaran sudah bagus ibadahnya, jiwanya sudah bagus, maka dia menduga levelnya sudah as-siddiq. Kata Imam Al-Ghazali, ghururun azimun, ini adalah ketertipuan yang besar. Bukan, ya. Fa innan nafsa qallama tata'addaba ta'adduban kamilan wa katsiran ma taghtarra fatanzu ila siddiq wa musamahatihi nafsahu fi dzalika fayusamihu nafsahu kal maridi yanzuru ila man qad saha min maradihi. Sesungguhnya jiwa itu ya sedikit sekali ketika mendapatkan adab yang sempurna dan banyaknya ketertipuan, maka dia memandang fatanzur ila siddiq wa musamahatihi nafsuhu fi dzalik, maka dia memandang pada makom siddiq itu dan dia mentoleransikan dirinya yang semacam itu. Artinya dia menganggap dirinya sudah sampai semacam itu. Fayusamihu nafsahu, maka dia bertoleransi diri, mentoleransikan dirinya itu kalmarid yanzuru ila man qad saha min maradihi, seperti orang yang sakit, ya, yang dia menduga bahwa sudah sehat dari sakitnya. Fayatanawalu ma yatanawuluhu, maka dia ya menggapai sesuatu yang lazim digapai oleh orang lain. Artinya taruhlah dia makan sebagaimana makannya orang yang sehat. Ya, wa yazunnu bi nafsihi sihhata, dan dia menduga bahwa dirinya sudah sehat. Fayuhliku, maka dia bisa binasa. Jadi binasanya, rusaknya, bisanya membawa kematian seseorang dengan sakit dari lantaran salah duga gitu. Dia sakit, penyakitnya tumor, ya, penyakitnya berat. Tetapi pantangan-pantangan
dan berobat itu sudah didiagnosa sedemikian rupa, pada saat tahapan tertentu dia menganggap dia sudah sehat. Ketika dia menganggap sudah sehat, maka dia melakukan segala sesuatu, makan sesuatu yang bagi orang enggak masalah. Karena dia menduga sudah sehat dan dia melakukan sesuatu, maka dia bisa binasa gara-gara dugaan dia. Begitu juga orang, kata Imam Ghazali, sebuah tamsil, sebuah perumpamaan, ketika menduga dirinya sudah bagus, jiwanya sudah bagus, dan dia menganggap bahwa derajatnya sudah sampai derajat siddiq, maka sesungguhnya dia tertipu dengan dugaannya itu tadi. Ya. Kalau kita sih belum jauh dari dugaan makom as-siddiq ini. Tetapi Imam Ghazali menggambarkan di kalangan orang-orang sufi juga ada yang tertipu. Jadi dia mentoleransi dirinya sama dengan orang lain. Itu tertipu dia. Walladzi yadullu ala anna taqdirat ta'ami bimiqdarin yasirin fi waqtin makhsusin wa naw'in makhsusin laisa maqsudan fi nafsihi. Dan yang menunjukkan bahwa mengukur makanan itu bimiqdarin yasirin dengan ukuran yang mudah. Fi waqtin makhsusin, pada waktu yang tertentu, wa nau'in makhsusin, dan makanan tertentu. Laisa maqsudan fi nafsihi, yang ia tidak bermaksud menginginkan apa yang diharapkan oleh nafsunya. Wa innama huwa mujahadatu nafsin. Sesungguhnya yang dimaksud dengan at-takdir ta'am itu tadi mujahadatu nafsin, kesungguhan melawan hawa nafsu, mutanaiyatun anil haq, yang dapat memisahkan, yang dapat menjauhkan dari al-haq, dari Allah Subhanahu wa taala, wairu mubalagati rutbatil kamali, yang tidak bersangatan di dalam mencapai martabat kesempurnaan. Jadi makan, kalau dibilang mentakdirkan makan itu bagaimana? Enggak sulit gitu loh takdir. Jadi fi waqtin makhsusin, makan itu adalah makannya pada waktu-waktu tertentu. Wa nau'in makhsusin, yang dimakan itu makan yang tertentu. Maka cuma itu aja kesimpulannya. Kalau sehari makan 3 kali, makan 2 kali, itu mah enggak termasuk dalam kajian kita. Itu mah masih orang awam gitu ya. Nah, kemudian yang dimakan, kalau kita kan semuanya dimakan, di meja itu semuanya dimakan. Nah, itu belum masuk pada bahasannya. Kalau mereka, kalau makan itu ada yang kuat 1 hari 1 malam, ada yang kuat 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam, ada yang kuat 1 minggu. Ada yang kuat 2 minggu sekali baru makan. Kecuali minum. Minum ala kadarnya. Karena menurut mereka itu membuang kotoran, buang air besar, itu sesuatu yang tercela, masih tersisanya dunia itu di dalam tubuhnya. Bayangin kalau sehingga di kalangan mereka, kalau punya murid itu dalam thariqah itu tilmiz dalam pendidikannya. Bahasa Indonesianya murid sudah itu. Murid 7 hari dia merasakan perutnya lapar, fal yazimis suq,
suruh pergi ke pasar, suruh dagang, cari uang yang banyak, makan saja. Jangan meneruskan thariqah ini. Kenapa? 7 hari sudah bilang lapar. Ya, kita nggak lulus, jangan-jangan itu ya. Lulus nggak? Jadi 7 hari bilang lapar gitu. Gitu. Ya. Ilzamis suq, ayo ke pasar, dagang, cari uang. Ente makan, bersodakoh yang banyak. Itulah ibadah kalian. Jangan ikut di sini karena kalian tidak kuat. Ya. Subhanallah. Nah, jadi semacam itu ya. Kalau makannya roti tawar. Dan itu kalau kita lihat di dalam tafsirnya, Nabi Musa, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi yang raja, Nabi yang kaya raya itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu memberi makan sebelum Prabowo ngasih makan orang gitu. Dia itu ngasih makan di zaman itu. Dan dia dengan daging, dengan segala macam lauk pauk yang mahal. Tapi dia makannya itu ngumpet Nabi Sulaiman karena makan roti tawar dengan air putih. Waktu ditanya, kenapa kau seperti ini sementara kau berikan kepada orang lain begitu kemewahan, kelezatan, sementara kau makannya roti tawar. Nabi Sulaiman mengatakan, aku khawatir kalau perutku kenyang dan nikmat lidah ini, aku melupakan mereka. Jadi seumur hidupnya raja makannya roti tawar. Nah, kalau di Indonesia ini, menurut Mu'alim Syafi'i Hazami, makannya itu sukun. Dia bilang, ini di sini nih, bilang, ente tahu nggak sukun? Sukun itu diam. Jadi buah sukun itu, kalau di Jawa namanya apa? Ono wong Jawa ora iki. Ya. Nah, sukun itu artinya itu diam. Orang yang makan sukun itu, jadi dia karbohidrat, tetapi low sugar, gulanya rendah, dan dia punya tabi'inya, makan itu menenangkan seks. Berbeda dengan beras. Beras itu dimakan, gulanya tinggi, dan dia ya mutaharrik, ya menggerakkan, menjadi motor terhadap nafsu itu. Kalau sukun enggak. Sukunnya tidak digoreng tapi direbus. Makannya sukun. Sama makan berapa? Makan 3. Terus 2. Terus 1. Ya. Nah, nanti periksa nih masing-masing di rumahnya ada sukun enggak? Ah, wali dia. Kalau makan. Kalau adanya beras, abror. Sama kita. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu takdirun wa tauqitun li ta'ami. Ya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kadar makan. Berapa kadarnya? Enggak ada riwayat hadis menggambarkan ukuran makannya Nabi. Wa tauqitun lit-ta'am, dan tidak ada ditentukan berapa hari sekali Nabi makannya itu. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena berbeda-beda. Yang diriwayatkan hadis itu berbeda-beda sehingga tidak dikatakan ya lam yakun lahu takdirun wa tauqitun, tidak ada. Dalam satu hadis dikatakan itu makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yashba thalathati ayyamin mutawaliyatin an khubzin hatta faraqad dunya.
Nabi tidak pernah perutnya kenyang 3 hari 3 malam berturut-turut sampai beliau wafat. Itu 3 hari. Tetapi di dalam hadis yang lain itu diceritakan beliau lama tidak makannya itu. Walaupun atas nama puasa. Nah, jadi tidak ada yang menyatakan taukid tentang berapa hari sekali Nabi makannya itu. Walaupun hadis yang mengatakan 3 hari tidak pernah makan berturut-turut itu hadis itu sahih, Bukhari Muslim. Maka standar di kalangan para sufian, kalau 3 hari kuat tidak makan, 3 hari sekali makannya itu sudah. Ya, min alamatil khair, orang itu bagus sudah. Sudah hebat kalau makannya 3 hari sekali. Kalau kita sehari 3 kali. Beda akhirnya ya. Ya, jadi tidak ada standarnya. Jadi diikuti berdasarkan kebiasaannya. Nah, ini coba kita lihat hadis yang menceritakan tentang Nabi ini. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Menceritakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta nakula la yuftir. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa sehingga kami mengatakan beliau tidak pernah berbuka. Wa yuftiru hatta nakula la yasum. Dan beliau itu berbuka, artinya tidak berpuasa, sehingga kami mengatakan beliau tidak berpuasa. Ini hadis ini kaitannya sama bulan kita nih, bulan Rajab. Jadi kalau ada orang nanya, mana hadis yang sahih yang menjelaskan tentang puasa Rajab, ini hadisnya. Hadis ini sahih, bahwa Nabi di bulan Rajab itu puasanya seperti ini. Pada tahun tertentu full 1 Ramadan itu tidak pernah berbuka. Tetapi pada tahun yang lain tidak. Sehingga tidak ada istimbat hukum yang mengatakan ada puasa khusus di bulan Rajab. Nah, konteks pembahasan kita ini bukan tentang Rajabnya. Bahwa Nabi berpuasa itu 1 bulan, beliau itu sahur atau berbuka. Itu tidak ada riwayat. Maka ada yang mengatakan bahwa kalau begitu maksimal orang kuat 1 bulan. Kecuali minum ya. Tapi kalau makan itu orang masih kuat. Karena orang kuat tidak makan, tapi tidak kuat kalau tidak minum. Ya. Ya. Wa kana yadkhulu ala ahdihi fayaqul. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah keluarganya dan bertanya, hal indakum min syai'in, adakah di sisi kalian sesuatu yang bisa dimakan? Fa in qalu na'am, apabila mereka istri-istrinya mengatakan ya ada, akala, maka beliau makan. Ya, apabila ditanya ada. Wa in qalu la, qala inni idzan shaimun. Apabila istri beliau mengatakan tidak ada yang dimakan, maka beliau mengatakan inni idzan shaimun. Sesungguhnya karena itu aku berpuasa. Jadi puasa sunnah boleh tidak tabyitun niyah. Kalau puasa Ramadan wajib. Dalam mazhab Syafi'i itu wajib tabyitun niat, menginapkan niat di waktu malam. Jadi niatnya sebelum tidur. Gitu. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Jadi kalau kita bangun tidur, nggak ada yang dimakan, udah jam 9 gitu, belum masuk sesuatu, boleh kita berpuasa. Ya. Wa kana yuqaddimu ilaihi syai'un, dan terkadang dihadirkan padanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sesuatu.
Fayaqulu, beliau berkomentar, ama anni qad kuntu aradtu sauma. Sesungguhnya aku itu ya bermaksud ingin berpuasa. Tsumma ya'kul. Tapi kemudian beliau makan. Beliau menghormati. Jadi maknanya puasa sunnah itu boleh dibatalkan. Apa alasannya? Idkhalus surur, memberikan kebahagiaan kepada orang yang menyediakan makanan. Ya, kita datang ke rumah teman kita itu, dipotongin ayam, dikasih makan. Mohon maaf ya, saya lagi puasa. Bisa jadi gubrak gitu. Jangan makan aja. Idkhalus surur, membahagiakan orang yang memasak itu tidak mengurangi pahala dia berpuasa pada hari itu. Ya. Kenapa begitu? Memang boleh. Jadi memang Nabi melakukan itu. Jadi pernah seperti itu. Berbeda dengan puasa Ramadan. Puasa wajib tidak boleh keluar kecuali yang ma'dzur, ya. Karena memang ada uzur. Gak boleh keluar. Seperti halnya orang yang sedang sholat tidak boleh keluar dari sholat. Ya, maka sholat sunnah boleh. Ya, ini kiasnya nih. Kita lagi sholat tasbih. Sholat tasbih itu kalau siang boleh 4 rakaat. Kalau malam sunnahnya 2. Ketika baru sholat, ya 4 rakaat, kemudian ibu kita yang sakit manggil, maka jadikan sholatnya itu 1 rakaat dan tasbihnya dihilangkan. Jadi menjadi sholat nafal mutlak itu boleh. Yang muktamad memang sholat sunnah itu, ya, sunnah nawafil itu sekurang-kurangnya itu 2 rakaat. Tetapi di dalam hadis ahkam itu, seperti di Nailul Awtar, Bulughul Maram, ya, bahkan lebih jelas lagi dalam penjelasan Misbahuz Zulam itu, sholat yang wajib dalam situasi tertentu itu boleh. Fisyiddatil khauf, sholat 4 rakaat itu boleh menjadi 2 rakaat bagi musafir. Tapi sholat fisyiddatil khauf yang khauf bisa jadi 1 rakaat. Itu sholat wajib. Apalagi sholat sunnah. Nah, jadi lebih tinggi derajatnya ibu bapak kita yang memanggil ketimbang kita sholat. Kecuali dia ridho, ya, memang bukan dalam keadaan sakit gitu. Kalau kita enggak langsung menani, memang dia tahu kita beribadah itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia sakit, daripada melanjutkan 4 rakaat setengah jam, lebih baik 1 rakaat. Ya, itu mengkias dari apa itu tentang puasa. Ya. Wa kharaja sallallahu alaihi wasallam yauman wa qala inni shaimun. Pernah Nabi keluar, ya, pada suatu hari dan beliau mengatakan aku berpuasa. Faqalat lahu Aisyah radhiyallahu anha qad ahda ilaina hais. Ya, kemudian istrinya Sayyidah Aisyah mengatakan ada orang yang memberi hadiah kepada kita hais. Faqala kuntu adraktu shauma walakin qarribihi. Semula aku bermaksud berpuasa. Ya, akan tetapi qarribihi, coba dekatin sini. Sini. Ya. Itu hais itu tamrun, ya, yunazzi'un nawahu wa yadukku ma'a iktin wa yu'ajibani bisamani. Jadi hais itu korma yang dibuang bijinya, kemudian dicampur dengan keju, kemudian diadoni dengan samin. Samin itu,
Iya, ya bahasa Indonesia samin juga. Maksudnya gini, samin jangan disamaan dengan margarin. Kalau margarin itu nabati, kalau samin itu hewani, itu maksud saya. Ya. Saya nggak doyan ini karena bukan makanan kita. Saya pernah ke rumah Habib Muhsin ya. Ke sana, dia dengan bangga menyediakan makanan itu. Saya lihat, waduh, gimana makannya nih, nggak lazim ya kita kan mata ini membawa selera, ya, membawa selera. Ini gimana makannya? Jadi beliau masuk ke kamar, saya kasih teman saya, untung nih tangkinya agak gede juga. Seperti ini tetangga kita ini ada dulu ya suka azan di sini, udah orang Padang, pengusaha berhasil gitu. Dia ajak saya ke Blok M menyediakan makanan yang dia banggakan dengan harga yang mahal. Pas dibuka sate Padang gitu. Saya lihat bumbunya nggak bisa. Waduh, ini sunnahnya idkhalus surur, membahagiakan orang. Tapi mata saya nggak bisa. Ya mau nggak mau saya berbisik bungkus aja deh. Ya. Nah, termasuk hais ini. Ya. Walidzalika hukiya an Sahlin annahu qila. Atas yang demikian itu dihikayakan dari Sahal bin Abdullah At-Tustari annahu qila lahu, bahwa pernah ditanyakan kepada Sahal bin Abdullah, kaifa kunta fi bidayatik, bagaimanakah dahulu pada awal mula. Bidayah itu awal, nanti kalau dia sudah berhasil ya fi maqamil a'la disebut dengan nihayah. Jadi ada orang nanya, kaifa kunta fi bidayatik, bagaimana engkau dulu pada awal mulanya itu bagaimana? Fa akhbara bidurubin minad riyadat. Ya, maka beliau menggambarkan dengan ya beratnya durub ya, pukulan, maksudnya hentakan-hentakan dari riyadat. Melakukan riyadhah yang berulang itu berat, hentakannya itu berat. Minha annahu kana yaqtatu waraqan nabaki muddatan. Di antara durub itu tadi bahwa dia pernah yaqtatu makan, yaqtatu dari kata qut. Qut itu makanan pokok. Jadi beliau pernah makan kesehariannya itu tadi waraqan nabaki muddatan. Daun nabak. Nabak itu simaru sidril bariyah. Ya. Daun pohon yang punya ya seperti pohon sidir. Apa kalau kita bidara, seperti pohon yang seperti pohon bidara itu namanya nabak. Daun itu yang muda-muda dicuci, dimakannya itu. Ya. Dan ini Bapak saya sekalian, berarti nyiksa dong. Gitu. Enggak ada istilah nyiksa ketika itu dilakukan dengan keikhlasan. Dan itu yang disebut dengan durub minar riyadat. Hentakannya. Jadi kalau naik kuda itu goyangannya durub itu. Memang bagian dari hentakan goyangannya melakukan riyadat itu. Nggak ada apa-apa. Nah kalau nggak ada apa-apa bukan berarti nggak makan. Ya, berbuka berpuasa dengan daun. Mudah cuci makan. Di dalam hadis-hadis sahih tentang sahabat Nabi Ashabus Suffah yang kurang lebih antara 300 sampai 350 orang, di antara mereka itu sendiri sebenarnya
Itu ada yang sampai ya wa kana ya'kulu kama ya'kulul ghanam wa yadau kama yadaul ghanam. Mereka itu makan seperti makannya kambing. Jadi daun yang rumput-rumput dicuci, dimakan gitu ya. Wa yadau kama yadaul ghanam, dan ketika dia buang air seperti kotoran binatang, hijau warnanya. Bukannya kuning seperti kita. Nah, jadi dari dulu itu apakah dianggap menyiksa? Enggak, kalau itu dilakukan min duru birriyadot. Gitu. Ini mah cobaan. Dia kan maksudnya gini, kalau dia nggak kuat dia akan jatuh, dia berhenti, dia tidak akan teruskan gitu. Bukan itu maknanya penyiksaan. Tapi kalau orang sekarang lihat, ya tetap aja dia dianggap lu mah nyeksa diri, pasti bilang gitu. Lu mah bunuh diri gitu. Pasti dianggapnya seperti itu. Tapi kalau mereka itu menganggapnya duru berriyadot, ya. Jadi hentakannya orang yang melakukan riyadot sampai semacam itu. Subhanallah. Subhanallah. Waraqan nabaki muddatan. Wa minha annahu akala daqa'iqatin muddatan salasata sinina. Dan di antaranya pula beliau memakan ya tepung dari buah tin salasata sinina 3 tahun. Ya. Buah tin di sini enggak lazim ya, tapi kalau kita ke Mekah itu banyak ya yang masih basah, yang sudah dikeringkan, nah itu dibuat ya tepung. Tsumma dzukira annahu iktata bi salasati darahim fi salasati sinina. Kemudian disebutkan annahu sesungguhnya beliau Sahal bin Abdullah iktata makanan pokoknya itu bisalah sati darahim 3 hari itu bisalah sati darahim bisalah sati sinina 3 dirham itu untuk 3 tahun. Ini bukan bulan nih, 3 tahun cuma 3 dirham. Dirham 1 dirham itu 4 gram perak. 4 gram perak. Kalau 3 berarti 12 gram. 12 gram perak itu harganya sekitar 35.000. 35.000 kali 12 berapa? Siapa yang hitungnya cepat? 420.000 1 tahun. Bukan 400 juta. 420.000 dalam 1 tahun. Nah, ini bukan bulanan. Tapi nggak mati tuh. Nggak mati kemudian dia menjadi terhina, tidak. Masyhur. Kalau kita membuka kitab-kitab tasawuf, maka kita tidak akan berpisah dari pendapatnya Sahal bin Abdullah Tustari. Ya. Nah, beliau itu seperti itu. Makanan pokoknya itu 3 dirham untuk 3 tahun. Faqila lahu fakaifa anta fi waqtika hadza. Maka ditanyakan kepada Sahal, bagaimana engkau dengan waktumu dengan nilai 420.000 itu 1 tahun, 3 tahun itu. Bukan 1 tahun ya, 3 tahun. Bagaimana kau memanfaatkan waktu itu dengan nilai itu? Faqala akulu bila haddin wala tauqitin. Aku makan tanpa ada batasan dan tidak ada waktunya. Jadi kalau sudah merasakan lemas baru dimasukkan. Ya, jadi bila haddin tanpa ada ukurannya, batasannya, wala tauqitin dan tidak ada waktunya. Ya. Sama kan seperti Nabi tadi dikatakan bahwa Nabi itu tidak ada haddin wala tauqit, nggak ada. Ala takdirin wa tauqitin, Nabi itu tidak ada ukuran kadar makannya dan tidak ada waktunya kapan itu tidak.
Hanya dalam hadis itu dikatakan idza taghadda lam yata'asha wa idza ta'asha lam yataghadda. Itu ada hadis sahih juga. Beliau itu kalau lagi makan malam, besok seharian dia nggak makan. Tapi kalau siangnya beliau makan, sampai malam sampai besok lagi nggak makan. Berarti satu hari satu malam makannya dalam tempo tertentu cuma satu kali. 24 jam cuma satu kali. Walaisal muradu biqaulihi bila haddin wala tauqitin, dan tidaklah yang dimaksud oleh Sahal bin Abdullah perkataan tidak ada batas dan tidak ada waktu, anni akulu katsiran, bahwa aku makan banyak. Bukan itu maknanya. Bal anni la aqdiru bi miqdarin wahidin ma'akuluhu. Bahkan yang aku makan itu tidak aku kadarkan dengan kadar tertentu yang aku memakannya. Enggak ada. Jadi umpamanya setengah piring, 3/4 piring, 1 piring, enggak ada ukuran yang semacam itu. Ya, jadi apabila dia merasakan ya untuk mendapatkan asupan maka dia makan. Wa qad kana ma'rufun al-kurhi yuhda ilaihi thayyibatut ta'am fayakul. Dan adalah Syekh Ma'ruf al-Kurhi, ini al-Kurhi, al-Karhi, ini ada dua bacaan ya. Ada yang mengatakan al-Kurhi, al-Karhi ya. Ini masyhur nih, sufi di Turki ya, Ma'ruf al-Kurhi. Yuhda ilaihi thayyibatut ta'am. Beliau pernah diberikan hadiah makanan-makanan yang bagus, fayakulu, beliau makannya. Faqila lahu, maka ditanyakan kepadanya, inna akhaka shibran la yakulu mithla hadza. Sesungguhnya saudaramu ya, Bishran ya, Bishr al-Hafi la yakulu mithla hadza. Beliau tidak pernah makan yang senikmat ini gitu loh. Umpamanya dikasih daging sate bakar, rendang gitu ya. Dia dikasih hadiah, dimakan nih. Ya. Beliau memakannya. Ma'ruf al-Kurhi. Orang yang lihat saudaramu itu Bishr al-Hafi itu kok nggak makan gitu. Ya. Faqala inna ahi Bishran ya qabadahul wara'u. Sesungguhnya saudaraku Bishr itu ya telah digenggam dirinya itu oleh sifat wara'. Wa ana basattanil ma'rifatu, dan aku ya lebih meluaskan diriku itu oleh ma'rifahku, pengetahuan. Jadi ini juga kita bisa melihat ya, berarti ba'is dalam kasus ini ada dua. Jadi umpamanya ya, kalau ada ulama tapi berbeda pandangan, bisa jadi memang terjadinya ba'isnya dua. Ada yang makan makanan nikmat kenapa makannya nikmat? Ya, maka jawabannya ini ya, basattanil ma'rifatu. Ada hal yang meluaskan dari lantaran cara pandangku itu, ma'rifatku. Tapi yang lain mengatakan qabadahul wara'u. Dia sudah digenggam oleh sifat wara' sehingga ada di makanannya, di depannya pun halal pun dia nggak mau memakan. Kalau kita mah oke ya, terus ya. Subhanallah. Tsumma qala innama ana dhaifun fi dari maulaya fa idza at'amani akaltu wa idza jawwa'ani sabartu wallahu a'lam.